Kalau yang cerdas, tuh PPT-nya sudah dibuka dan sudah nanya sama kakak kelasnya, ini inisialnya apa sih Kak? Dia bisa jawab nanti. Tapi kalau yang enggak, mencukupkan apa yang ada saja. PJ nanti kalau udah on cam semua di screenshot ya, ganti presensinya. Baik, sebelum dilanjutkan sedikit kilas balik yang kemarin. Mudah-mudahan kamu sudah menyadari dan bisa menjawab pada dirimu siapa aku. Lalu sudah meningkatkan kualitas dirinya tadi dengan setidaknya ya pas bangun tidur sudah doa, sudah alhamdulillah, ya nama matana, tambah lagi ya Allah ridhoi perbuatanku, langkahku hari ini, jadikan amal soleh, terimalah sebagai ibadah di sisimu. Nah, mudah-mudahan sudah itu sehingga sudah berapa ibadahmu, amalanmu, ya pahalamu yang kamu kumpulkan dari tadi pagi. Mulai dari bangun tidur, ya pergi ke kamar mandi, meludah, sekali meludah ribuan semut berkejar-kejar, ya berebut menikmati ludahmu. Bagi kamu menjijikkan, tapi bagi semut, wah alhamdulillah terima kasih. Gitu juga kalau buang air kecil, waduh teh manis panas. Ya kata yang di sepitengnya bersyukur mereka dapat hadiah gratis dari kamu. Ya kalau niatnya memang sudah beribadah, sudah berpahala itu memberi makan makhluk lain, berbagi dengan yang lain. Ya. Nah, itulah siapa aku? Aku makhlukmu ya Allah, aku manusia ciptaanmu, ya. Aku hambamu. Karena itu aku beribadah kepadamu. Engkau amanahkan menjadi khalifahmu, maka aku berinteraksi dengan yang lainnya. Hablum minallah wa hablum minal alam. Seperti itu. Nah, sudah mengerti peran dan tanggung jawabnya, tahu tujuan hidup tidak ada selain dari mencari ridho Allah, karena itu yang kuncinya. Kalau Allah dari ridho, apa saja yang kita lakukan insya Allah dalam lindungannya. Satu program berbuat kebaikan apapun bentuknya, sekecil apapun, namanya amal sekolah zarotin khairan yaroh, kan gitu ya namanya. Mulailah dari yang kecil, mulailah dari yang ringan, apa saja ikhtiarmu, tergantung pada ikhtiarmu, usahamu mengikut untuk itu. Lalu kalau itu berjalan lurus, banding lurus, ihdinas siratal mustaqimnya tercapai. Yang mana? An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad-dallin. Dengan memperkuat diri menuju insan kamil, ya, berzikir, mencari ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah. Nah, sehingga itulah bentuk ibadahnya. Mungkin di motor, ya, kan kita ada otak kiri, otak kanan, otak tengah. Kalau otak tengahnya yang bagus terlatih, kamu bisa menulis bagus dengan kiri. Itu aja ujinya gitu. Coba nulis dengan kiri, kalau bisa kamu bagus tulisanmu, ya nggak sebagus yang kanan sih enggak, tapi bisa. Nah, berarti otak tengahmu bagus. Kamu pintar melatih itu sehingga kamu bisa bercabang. Sambil dengar kuliah, dengan nyanyian, dengar pekerjaan lain bisa. Nah, itu manfaatnya. Nah, jadi itu kan kemampuan kita ya, menggali potensi kita. Terakhir ada prinsip IDT, kalau masih ingat kemarin, ikhtiar, doa, dan tawakal. Kapan bertawakal? Kalau sudah berproses secara maksimal, itu yang tanggung jawab kita, akhirnya Allah yang tentukan. Berikanlah yang terbaik ya Allah dengan hidayahmu. Itu kemarin.
Kalau nggak salah kelas ini sudah masuk slide berikutnya yang potensi ya. Apa potensi pertama yang diberikan Allah sebagai modal kita? Ada yang ingat? Akal pikiran, Bu. Belum. Itu yang ketiga nanti. Iya, yang pertama itu H. Itu yang lingkaran pertama hidayah. Ada 5 hidayah di situ. Kalau nggak salah 2 sudah kita bahas ya. Hidayah apa yang pertama? Insting Yang masih atau ingat? ilham, Bu. Nah, hidayah, ilham siapa tadi tuh? Raisyanggi, Bu. Bentar. Siapa tadi? Raisyanggi, Bu. Aisyah. Iya, yang pertama hidayah ilham. Yang kedua, Akal. ada yang tahu? Nah, ada yang buka nggak? Panca indera, Bu. Panca indera. Siapa ini? Leskia, Bu. Nazkia. Iya. Mana yang panca indera, Nazkia? Ingat kemarin yang panca indera? Penglihatan, pendengaran. Iya. Siapa ini? Ayla. Ya, jangan disebut lagi mata, hidung, telinga, ya. Tapi pendengaran, penglihatan, ya, penciuman. Mana yang terakhir diambil Allah? Dari 5 itu? Pendengaran, Bu. Iya. Ibu agak kabur. Siapa ini? Siapa tadi yang jawab pendengaran tuh? Raisyanggi, Bu. Oh, Nesa lagi. Ya, sampai situ kalau nggak salah baru ya. Dia ada hidayah, 5 hidayah. Kelemahan panca indera? Apa kemarin kelemahan panca indera yang membuat kita bisa aspala safilin, bisa jatuh ke derajat yang rendah? Ada yang ingat? Bisa fokus ke yang lain. Tidak Ya? bisa fokus ke yang lain. Satu kata. 2 kata lah paling enggak. Satu apa? Membohongi atau menipu, Bu. Belum tepat. Apa ya kemarin ya? Apa kelemahannya kemarin? Contohnya kalau nggak salah air laut biru. Padahal nggak biru ya. bohong. Bohong. Suka berbohong. Iya. Suka berbohong. Jadi jangan percaya betul dengan panca indera. Dengan penglihatanmu, pendengaranmu. Kalau pendengaran bisa fitnah. Kalau penglihatan bisa fitnah, bisa juga ya saksi palsu. Nah, itu ya. Nah, itu. Oke. Karena panca indera suka berbohong, ya, maka diluruskan oleh hidayah ketiga. Apa itu? Hidayah apa yang ketiga? Akal. Ya. Hidayah apa? Dwi? Akal, Bu. Iya, hidayah akal. Tapi sudah benarkah akal selalu? Kalau secara akal benar. Apa contohnya perbuatan yang benar menurut akal, tapi kamu nggak mau melakukannya karena kamu dapat hidayah berikutnya? Atau sebelumnya, ada yang tahu nggak kelemahan akal itu apa? Kalau kelemahan panca indera suka berbohong, sehingga kita bisa berbuat maksiat, kita bisa terfitnah atau memfitnah. Kalau akal, kan kalau akal yang baik itu, yang ahsani takwim itu akal yang membuat kita mampu berpikir cerdas. Jadi dia mencerdaskan kita. Nah, kalau yang tidak, apa kelemahan akal? Ada yang tahu nggak? Mencuri boleh nggak secara akal? Menurut kamu? Kenapa orang mau korupsi? Ya, orang mau bergaul bebas, bahkan berbuat maksiat.
Secara akal boleh nggak tuh? Tapi kamu nggak mau mengerjakannya seperti orang tuh. Berzina, gampang saja orang kan? Tapi kamu nggak mau. Nah, kenapa? Ya, karena akal itu meluruskan, iya. Akal hanya mampu benar salah. Tapi tepat nggak tepatnya, nggak ngerti akal. Makanya perlu hidayah yang berikutnya. Jadi akal itu suka tersesat. Mencuri nggak salah menurut akal. Kita haus, ini mau bulan puasa. Jam-jam segini, jam-jam haus, jam-jam lapar, jam-jam mengantuk. Siapa yang larang kamu makan? Secara akal sehatmu ada makanan, ada minuman seger, minum. Secara akal salah? Secara akal nggak salah. Butuh. Kita bertanggung jawab dengan diri kita. Tapi kenapa kamu nggak mau melakukan itu? Karena sedang puasa. Siapa yang menyuruh puasa? Nah, kamu dapat hidayah yang keempat. Hidayah apa itu? Yang memberikan ketepatan pada akal. Sehingga orang berbuat lebih baik. Hidayah. Ya? Agama. Hidayah apa? Agama bukan, Bu. Hah? Agama. Bahasa Islamnya apa? Damirul Qalbi. Bahasa Al-Qur'annya apa? Damirul Qalbi bukan. Adiani. Hah? Adiani. Apa bahasa Al-Qur'annya? Din bukan, Bu. Ya? Din. Din. Ya, betul sekali. Din. Ya, inna dina indallahil Islam. Din. Agama yang meluruskan. Agama yang memberi ketepatan kepada kita. Kenapa nggak mau melakukannya? Kan tandanya kamu normal. Ya, diberi nafsu, lalu mensyukurinya, dipraktekkan. Secara akal sah-sah saja, makanya di barat kan nggak salah kumpul kubo juga. Kalau sudah dewasa mau berhubungan dengan temannya ya sah-sah saja. Orang tua kalau nggak mau lihat jangan lihat, pergi dari situ. Bukan anaknya yang ikut, orang tuanya yang harus seperti itu. Kenapa? Karena itulah norma yang berlaku di tengah masyarakat mereka. Tapi kalau orang Islam nggak mau, kenapa? Karena yang berlaku bukan norma, tapi ajaran Al-Quran. Jadi mau dimanapun sama ajarannya. Nah, kalau norma tidak, berbeda setiap wilayah. Apalagi tradisi. Makanya berbeda antara etika, moral, dan akhlak. Bermoral belum tentu berakhlak, tapi kalau berakhlak pasti bermoral. Pasti beretika. Beretika belum tentu berakhlak. Orang berzina di tempat yang tertutup, nggak ada orang yang tahu. Secara etika sah. Kamulah sekarang. Etikanya berubah sekarang. Kalau dulu perempuan kalau udah maghrib nggak boleh keluar. Sekarang coba lihat di lingkungan kos kamu aja lah. Jam 10 masih berkeliaran perempuan. Gadis-gadis lagi. Berubah etikanya. Tapi kalau secara Islam tidak, aturannya nggak akan berubah. Ya, nah itu bedanya. Oke. Ya, jadi hidayah yang keempat itu adalah agama din. Mana yang din? Agama banyak. Kalau din hanya satu, mana dia? Warodi tulakumul Islam Madinah. Inna dina indallahil Islam. Itu. Jadi ini menjadi motivasi yang kuat bagi kita, alasan yang kuat bagi kita. Kenapa saya memilih Islam? Karena saya yakin sumbernya dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu langsung dari Allah. Tidak ada yang mampu untuk memacam-macamkannya, merusaknya. Itulah yang harus kita yang harus kita pahami. Nanti kita akan bahas, nah mana Islam ini termasuklah yang kita kuliahkan ini,
ya bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, di atas keempat hidayah itu ada hidayah tertinggi yang ini tidak akan diberikan oleh Allah kepada siapapun kalau dia tidak meminta, kalau dia tidak berkehendak, apalagi kalau Allah tidak berkehendak. Jadi orang tertentu banget. Kamu pernah dengar cerita bagaimana Rasulullah ya menuntun pamannya yang pemimpin Quraisy ketika mau sakaratul maut membaca la ilaha illallah. Tapi tidak dilakukan oleh paman beliau. Tapi beliau tetap menuntun. Kenapa? Karena beliau meminta untuk bisa menuntunnya. Tapi pamannya nggak meminta. Sampai detik terakhir mengembuskan nafas, tidak mampu dan tidak mau membaca kalimat thayyibah itu. Ya kafir. Nah, hidayah apa itu? Yang kelima. Taufik, Bu. Ya? Taufik atau pertolongan. Hidayah apa? Taufik, Bu. Iya, siapa itu? Nggak terlihat di Rida. Betul sekali. Hidayah taufik. Nah, itu menjadi kunci dari segala hidayah. Dan Allah tidak berikan pilih orangnya. Dia berkehendak benar-benar nggak berkehendaknya. Dia meminta benar-benar nggak memintanya. Nah, sehingga Allah dengan permintaannya, dengan kehendaknya, Allah berkehendak untuk memberikan. Dapatlah dia. Tuh, itu potensi pertama. Kamu bisa kembangkan bentuk-bentuk ya panca indera itu apa saja hidayah yang diberikan dalam bentuk panca indera itu. Kembangkanlah penglihatan. Siang beda, malam beda, betapa besar. Nah, ya. Nah, ada pertanyaan sebelum masuk ke potensi kedua. Mudah-mudahan terpahami ya. Nah, hidayah potensi yang kedua. Di samping hidayah, Allah berikan juga kepada kita dalam bentuk jasmani dan rohani. Secara jasmani itu, dalam sebuah penelitian, itu dikaji orang, dihitung secara kasar, nilai jasmani yang kita terima dari Allah, begitu kamu bangun, melek, ya, alhamdulillah. Hidup jasmani itu nilainya 70 M. Bayangkan pagi-pagi kamu sudah dapat 70 M. Siapa bilang nggak ada rezeki dari Allah? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena belum ada rezeki. Padahal 70 M sudah di tangan. Percaya nggak? Kalau kamu hitung, iya. Mulailah dari ujung rambut. Rambut kamu saja berapa harganya itu? Kalau potong rambut, lalu rambutnya dijual ke salon, dibikinkan wig. Wig itu mahal loh harganya. Apalagi kalau rambutnya halus. Nah, kalau rambut asli lebih mahal lagi dia. Yang apa biasanya sintetis ya. Nah, yang sintetis saja ratusan. Tapi coba cuci agak sekali, sudah berbeda bentuknya. Tapi kalau yang rambut, makanya lebih mahal dia. Ya, lihat aja rambut kamu, keramas setiap minggu, sekali 2 hari, bahkan kadang-kadang nggak tahan sekali seminggu. Lagi yang panjang rambutnya. Semakin dicuci, semakin mengkilat, semakin bersih, semakin bagus. Beda dengan wig. Wig saja ratusan ribu. Berapa kalau rambutnya? Kepala, nah, ada mata, ada hidung, ada mulut. Secara fisik sajalah dulu, nggak usah secara ininya. Coba ke ini, ke Cipto kamu, survei sekali-sekali. Kornea mata itu berapa sekarang dijual? Kalau orang mau cangkok mata. Hidung, ya operasi, orang hidungnya luka atau apa, ada tai lalat atau macam-macam,
Coba berapa sekali operasi plastik itu? Kamu normal semuanya, sempurna. Nah, gimana nggak sampai 70 miliar? Belum lagi ke dalam jantung, hati, ginjal. Cobalah. Ya. Harga itu saja sudah sekian. Belum biaya operasinya untuk cangkoknya. Nah, masihkah kita tidak bersyukur? Seperti itu Allah berikan kepadamu gratis. Nggak ada pajaknya. Nggak dibayar, nggak dipajak, gratis. Ya, nah, itu yang kita renungkan. Betapa Allah sangat menyayangi kita, Rahman dan Rahimnya Allah, Rabbul Alaminnya Allah, mengaturnya, mendidiknya, tidak sekedar menciptakan saja, tapi diatur, dididik semuanya. Tuh, ya, itu jasmani. Nah, silahkan dihitung kalau nggak percaya. Kalau mau iseng-iseng, sebenarnya sih kalau kita nggak online ini, Ibu suka suruh anak-anak survei ya sesuai dengan jurusannya masing-masing, prodinya masing-masing. Nanti kalau yang anak tata boga suruh ke restoran, kalau anak matematik ya sering ke rumah sakit, mungkin ya dia suruh menghitung berapa macam penyakit yang ada. Ya, agak 10 orang di poli itu tanya penyakitnya macam-macam gitu. Sekarang ada rohaniah. Rohaniah itu terbagi 3. Ada akal yang mampu berpikir mencerdaskan kita. Ada kolbu, ya, lubuk hati yang dalam. Itu hanya kamu yang pegang gemboknya, Allah yang pegang kuncinya. Jadi nggak bisa orang lain masuk ke sana. Kalau hatimu nggak terbuka, Allah nggak berikan kuncinya. Tapi kalaupun kamu bukakan hatimu, Allah akan uji juga dulu untuk berikan kuncinya kepadamu. Benar-benar atau sekedar main-main saja. Makanya kadang-kadang ada mahasiswa itu kalau mau belajar agama, karena mau belajar agama pakai jilbab. Di lift udah hilang tuh jilbabnya. Pas ibu masuk, ternyata liftnya ke atas dulu. Pas ke bawah ibu masuk, kaget. Ngumpet-ngumpet, kan ketahuan salahnya. Tandanya apa? Tidak dari hati, nggak sepenuh hati. Makanya perlu tahu nanti itu. Ya, kenapa kamu memilih Islam? Kamu kan sudah dewasa. Apa alasannya? Ya, kalau rohaniah ini nggak bisa kita ukur nominalnya. Gimana mau ininya? Kalau ibu sih sekarang satu tanda tangan bisa jutaan, ya. Nah, kalau mampu, kenapa tidak? Nah, jadi tinggal kamu sajalah yang hitung. Akal itu, pikiran itu, coba lihat kalau orang yang akalnya sudah sedikit saja sarafnya rusak, akalnya sudah berubah, kotorannya pun kadang-kadang seperti kue dimakan dengan lahapnya. Kalau akalnya sudah rusak. Kalau begitu berapa mau dihargai? Sekali kontrol saja ke rumah sakit jiwa itu sekian loh. Obatnya mahal-mahal itu. Kamu boleh survei kalau di Jakarta Timur arah ke Duren Sawit sana kalau nggak salah ibu ya rumah sakitnya ya ada ya. Kalau ini di Grogol sih yang terkenal ya. Di Grogol ibu pernah ngajar di situ. Tapi ketar-ketir juga, takut ada yang lepas. Nanti dikejar gitu. Sekali waktu mau sholat duha ke masjid, ada yang itu, aduh sholatnya jadi nggak khusyuk karena takut. Padahal nggak apa-apa. Ya, cuman kita kadang-kadang kan ya ngeri aja gitu. Berapa mau dihargai akal? Nggak bisa. Kolbu, ya. Kalau tiba-tiba siapa ibu contohkan misalnya? Yang online siapa ini?
Siapa tadi? Salah satunya. Nurida tadi ya. Tiba-tiba ibu katakan, kamu anak haram ya? Pasti sakit. Apanya yang sakit? Hatinya, marah, emosi. Benar hatinya sakit, coba dibelah. Diperiksa. Setelah dibelah nggak ada apa-apa. Baik-baik saja. Banyak orang gitu kan. Sesungguhnya apa? Batiniahnya yang sakit. Batiniah itu nggak bisa terlihat. Tempat menumpahnya batiniah sama dengan panca indera tadi. Panca inderanya kan nggak bisa dibeli. Yang dibeli apa? Tempatnya. Kornea matanya bisa, tapi penglihatannya bisa dibeli. Ya tidaklah. Kalau Allah nggak inginkan, nggak berhasil operasinya, nggak bisa dia melihat, kornea matanya udah terpasang. Maka yang hidayah itu bukan matanya, tapi penglihatannya itu. Nah, itu yang harus hati-hati kita. Ya, nah, jadi ini juga begitu. Ya, rohaniahnya. Hati yang mana? Ini lubuk yang terdalam itu. Di mana adanya? Kamu bisa tunjukkan di dada ini. Di sini. Nah. Tapi kalau dibelah bisa enggak. Enggak ada apa-apa di dalamnya. Tapi merasa sakit, iya tersakiti. Nah, itulah batiniahnya. Makanya kalau penyakit psikis itu susah diobatinya kalau enggak kita sendiri yang mengobatinya. Kalau fisik gampang, banyak obatnya. Canggih-canggih sekarang. Tapi kalau psikisnya yang kena, secanggih apapun obat fisik nggak bisa. Makanya harus kita yang menjaga diri kita yang membangunkan diri kita yang membangkitkan diri kita. Karena nggak bisa orang lain. Gemboknya di kita, kuncinya di Allah. Kalau memang kita yang mau bersemangat, kita mau hidup, minta kepada Allah. Sehingga dibukakan oleh Allah, diberikan kuncinya untuk kita. Oke, yang ketiga, nafsu. Semua kita diberi nafsu oleh Allah. Kalau nggak bernafsu, malaikat ya. Jadi bersyukur, iya. Nah, tapi kayak tadi bilang, kalau sampai hidayah ketiga, cuman diberi nafsu, ya itulah menyimpang dia. Sebagai manusia, asfala safilin jadinya. Tapi kalau dia ingat hamba Allah, astagfirullahaladzim, dia akan cepat melengah, takut terjerumus. Itu bedanya. Kenapa? Karena ada hidayah keempat yang diberikan Allah kepadanya. Dan dilarang. Nggak mau melakukan itu. Kenapa? Karena dia orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Dia nggak akan mau. Karena orang yang beriman, bertakwa itu pasti melaksanakan amal soleh. Nggak akan mau amal jahat. Karena itulah nggak mau berzina. Oh, tapi kebelet banget nih. Nah, lo kepengen banget, takut nanti zina. Silakan menikah, nggak apa-apa. Tapi mau makan cinta memang. Perut lapar itu nggak bisa loh dengan cinta. Harus dengan nasi. Lapar perutnya, terus dielus-elus saja kepalanya, disayang-sayang saja. Bisa? Nggak bisa kan? Makanya dalam Islam, mampu secara nafkah. Lahir dan batin. Itu syaratnya. Kalau nggak mampu ya silakan. Sampai umurnya mampu silahkan. Oh, kalau dia masih mampu menahan dirinya, artinya tidak akan terjerumus kepada maksiat, tunda, boleh. Jadi Islam tidak sulit, nggak berat juga. Nah, tergantung ikhtiar kamu, pilihlah yang mana yang kamu mau. Oh, mau sekarang, silakan. Tapi konsekuensinya kalau belum kerja, belum bisa menghasilkan, ya berumah tangga kan nggak bisa hanya sekadar ijab kabul saja. Ada hal yang harus kita jalankan. Nah, karena itu kita harus memikirkan itu. Inilah kalau dapat potensi itu, maksimalkanlah potensimu secara jasmani dan rohani, lahir dan batin.
nggak bisa diukur berapa nilainya. Kalau yang lahiriahnya mungkin nominalnya bisa ya dengan survei bisa diangkakan. Kalau yang batinnya bagaimana mengangkakannya? Susah. Mau nggak kamu diganti akalmu? Kalau otak bisa ya, mungkin cangkok otak mungkin bisa sudah ada mungkin sekarang ya. Tapi yang berpikirnya kan tidak. Mau kamu diganti, kamu jadi gila, dibeli orang inimu. Pasti nggak mau, karena nggak akan bisa juga. Ya, oke. Dua potensi besar. Satu lagi apa lagi yang diberikan oleh Allah? Yaitu nikmat. Mana nikmatnya? Coba inisialnya apa itu? Nikmat apa yang diberikan Allah kepada kita untuk potensi diri kita sehingga kita bisa melakukan peran dan tanggung jawab kita, bisa melaksanakan tugas kita beribadah kepada Allah, mencari ridhonya, melaksanakan amal soleh untuk bahagia dunia dan akhirat. Kalau tidak, belum saatnya mungkin ya Allah, terima kasih, aku bertawakal kepadamu. Apa itu nikmat yang kamu dapatkan? Apa inisialnya? Apa inisialnya di PPT? Ayo. Inisialnya nikmat, ya, N nikmat. Nikmat apa yang pertama itu? Hidup ya, Bu? Betul sekali. Leskia ya? Iya, Bu. Leskia. Betul sekali Leskia. Nikmat hidup. Kalau nggak hidup apa? Semuanya ditinggal kalau makanya hidayah panca indera itu, kalau orang mayat punya mata, lengkap kan? Mayat itu lengkap loh. Mata, hidung, tapi bisa melihat, bisa mendengar, tidak kan? Karena itu yang hidayah itu penglihatan, pendengaran dan seterusnya. Nah, begitu juga nikmat hidup, mau ditiupkan roh saja 4 bulan diuji Allah, baru ditiupkan. Sekarang begitu juga, diberi kamu kehidupan, untuk apa kehidupan itu bagi kamu? Kamu sebagai hambanya, sebagai khalifahnya, silakan berikhtiar. Semuanya ada konsekuensinya bagi Allah. Nggak ada keuntungannya kepada Allah. Apa keuntungannya? Dia yang menciptakan, dia yang pemilik semuanya. Nggak ada. Keuntungannya untuk siapa? Ya untuk kita. Kalau mau lurus, siratal mustaqim, ini loh jalannya. Tapi kalau mau belok, ya silakan saja. Tapi konsekuensinya ada. Mau berbuat baik, surga. Mau berbuat jahat, ada neraka. Mau yang mana? Silahkan pilih. La ikraha fiddin. Tapi kalau sudah memilih dinul Islam, maka ada konsekuensinya. Menjalankan syariatnya secara Islam. Seperti itu. Nikmat hidup. Nggak ada yang lebih besar dari itu. Ya. Yang kedua, di situ K kayaknya ya. Itu bisa sebenarnya kata kerjanya itu bisa sebenarnya bisa B, M. Sekarang kampus. Lagi tren ya. Kampus apa sekarang? Istilahnya kampus apa namanya? Istilah baru sekarang. Nah, apa itu? Kalau dulu terikat sekali, begitu kuliah, wah bebas. Tidak terikat dengan abu putih lagi. Tapi bingung. Kenapa? Sudah seminggu sudah habis bajunya di lemari. Karena dulu nggak mau dibeliin. Mau dipakai kemana dibeliin baju. Karena dari pagi sampai jam 5 sudah di sekolah. Sampai di rumah sudah lelah. Ternyata sekarang setiap hari kuliah. Sudah seminggu, 15 hari sudah dipakai semuanya. Bingung lagi mau yang mana lagi nih. Saking, apa yang kamu dapatkan tuh? Kebebasan, kemerdekaan. Itu. Berharga nggak? Pasti berharga kan?
Senang nggak diberi kebebasan? Pastilah senang. Gitu juga dengan agama. Nah, sekarang kamu tanya diri kamu, bebas memilih agama. Kenapa kamu memilih Islam? Pernah nggak kamu berpikir, ini sudah pilihanku, ikhtiarku, atau masih mengikuti turunan dari orang tuamu, karena diazankan, karena diiqomahkan, atau ketetapan KTP-mu. Slide berikutnya itu lagi itu. Kenapa memilih Islam? Oke, selesai. Slide ketiga, potensi diri. Ada yang mau bertanya? Tentang potensi diri, tinggal kamu menggali, maksimalkan potensi dirimu, sudah diberikan oleh Allah. Nah, kamu mau apakan? Silahkan. Ada yang bertanya, silakan. Kalau enggak, kita lanjut. Karena waktu kita kan juga terbatas ya. Nah. Enggak ada? Kalau tidak ada berarti paham, bisa ya menjelaskan slide-nya untuk UTS nanti. Soalnya itu saja Bu, kasih slide, kamu berceritalah tentang itu, apa yang bisa kamu inikan. Apa yang bisa kamu dapatkan pembelajaran dari slide itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, alhamdulillah sekali, tinggal merenungkan, semoga bertambah rasa syukurnya. Bertambah luas, bertambah dalam, dan bertambah untuk mengamalkan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Mengapa saya memilih Islam? Nah, itu judulnya itu. Ya. Kalau orang mau masuk Islam, pernah melihat nggak orang mu'alaf mau masuk Islam? Apa yang dilakukan pertama kali? Pernah menyaksikan? Syahadat, Bu. Ya, Bersyahadat, Bu. membaca syahadat. Haikal ya? Iya, betul sekali, Bu. Nah, baik, terima kasih Haikal. Betul sekali membaca syahadat. Ibu yakin Haikal pasti sudah mengenal syahadat itu. Karena pasti diazankan ketika lahir. Artinya sudah didengarkan, sudah ada konsep itu. Bahkan kalau sekarang ditanya, sudah mengamalkannya, sudah berkali-kali membacanya, ribuan kali mungkin nggak terhitung. Satu pertanyaan Ibu. Pernah nggak, tidak Haikal saja ya, semuanya lah. Pernah nggak kamu merasakan agak sekali saja ketika membaca syahadat itu, di situ kamu merasakan ini pilihanku, ini ikhtiarku, pilihanku, dan aku tahu konsekuensinya. Seakan kamu itulah masuk Islamnya, gitu loh. Yang pilihanmu. Kalau enggak kan ngikutin orang tua baru ya. Pernah nggak? Siapa yang pernah merasakan itu? Ada nggak? Pernah nggak merasakan itu? Sehingga kamu menyadari, oh aku sudah memilih Islam. Makanya nggak berat melaksanakannya. Nah, kalau tidak, haruskah aku mengulangi itu? Karena kalau orang mau masuk Islam, malah bersyahadat dan merasakan bahwa itu adalah sebuah hidayah din, ya, sehingga dia komit, berikhtiar memilih Islam dan dia berusaha untuk menjalankan syariat. Silahkan kamu renungkan itu. Kalau belum, barangkali perlu diluruskan sekarang, mumpung masih ada waktu. Kalau sudah ya alhamdulillah. Kenapa memilih itu? Tadi sudah Ibu sebutkan sebelumnya. Alasan utamanya apa tadi? Yang tidak bisa diganggu-gugat. Ketika menjelaskan hidayah keempat tadi, apa alasan kita memilih Islam? Ada yang nangkap nggak tadi itu? Ketika menjelaskan hidayah keempat tadi, banyak agama, tapi kamu pilih din. Kenapa?
Karena tadi sudah disebut, ada yang ingat nggak? Ada yang nangkap nggak? Lubuk hati yang dalam bukan? Ya, Lubuk hati yang dalam. lubuk hati yang dalam. Oke. Itu kolbu ya. Iya. Itu iya juga ya, kalau lebih luasnya keyakinan yang di situ. Tapi kenapa hal yang pertama kali meyakinkan kamu, kan keyakinan itu di lubuk yang dalam itu, meyakinkan kamu memilih Islam. Secara awam tidak bisa dibantah, secara logika, secara kecerdasan pun tidak bisa dibantah, karena betul-betul dijamin kebenaran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, terpelihara. Karena apa? Apa yang jadi motivasi yang kuat sehingga tidak bisa dibantah oleh siapapun bahwa dinul Islam itu pilihanku, karena ini loh yang menyatakan. Apa? Ayat Al-Quran. Itu motivasi yang terkuat. Karena kita beriman dengan kitab Allah, dan dari situlah kita tahu bahwa ini loh Islam, agama yang benar. Agama yang diakui, yang diridhoi oleh Allah. Waraditu lakumul Islama dina. Aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Nah, jadi motivasi yang kuat. Di mana? Minimal kamu tahu dua alasannya. Surat Ali Imran ayat 19 yang gampang, innad dina indallahil Islam. Yang kedua, wahyu yang terakhir, surat Al-Maidah ayat 3. Tadi itu dari mulai al-yauma akmaltu lakum dinakum sampai terakhir waraditu lakumul Islama dina. Dari Islam jadi agamamu. Tuh yang pertama alasan. Motivasi yang kedua. Yang pertama. Motivasi yang kedua. Nah, coba tebak. Ada berapa inisial di situ? Yang kedua itu kesempurnaan, kelengkapan ajarannya. Apa saja ajaran Islam itu? 3 kelompok besarnya. Ada yang bisa tebak? Akidah, syariah, akhlak, Bu. Betul sekali. Siapa ini? An-Nida, Bu. Ya, An-Nida. Anissa? An-Nida. Anida. Betul sekali. Ya. Jadi akidah, syariah, dan akhlak. Akidah itu hal yang pertama ditanamkan. Lukman ya menikahkan ke anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan engkau syarikatkan. Yakinlah bahwa Allah itu ada, Allah maha segalanya, kesempurnaan ada pada Allah. Maka kamu akan tunduk padanya. Akan dibuktikan oleh Allah, akan diperlihatkan banyak tanda-tanda yang bisa diperlihatkan Allah. Secanggih-canggih manusia belum kan mampu menyaingi ciptaan Allah. Walaupun orang berhasil cloning, tapi nggak akan sesempurna ciptaan Allah. Banyak yang perlu dikaji di situ. Ya. Mana yang luas akidah dengan iman? Azan di tempat Ibu Ari ya. Kita ini sebentar ya, azan di tempat Ibu, azan di kamu udah tadi mungkin ya. Alasannya, kenapa kamu memilih Islam? Jadi alasan pertama yang kuat itu berdasarkan Al-Quran. Ya, karena di Al-Quran ditegaskan innad dina indallahil Islam. Sehingga kita yakin bahwa itu pilihan kita nggak salah. Yang kedua, kelengkapan dan kesempurnaan ajarannya. Tadi sudah kita lihat ada 3 kelompok besar, akidah, syariah, dan akhlak. Akidah keyakinan. Nah, terangkum secara khusus dalam rukun iman. Kalau secara umumnya, semua keyakinan, akidah itu keyakinan yang membentuk pola perilaku manusia dalam setiap gerak langkahnya untuk melahirkan sebuah tindakan.
Kenapa kamu mau sekarang ini on cam bertahan? Ada berapa? Ini yang beriman, bagi ibu ini saja sudah cukup nih menilai kamu. Ya, berapa orang yang on cam? Itulah yang punya akidah yang kuat, karena yakin dia memang kuliah dan ibu ada, dosennya saja hadir, masa aku enggak? Kalau enggak beriman, kamu enggak mungkin kamu on cam. Ibu di kursi roda, baru pulang kontrol, buka jahitan luka ibu tadi, mengajar kamu, dalam kondisi seperti itu, menghargai kehadiranmu, lalu kamu bagaimana? Nah, di situ aja udah bisa kita lihat. Kalau nggak beriman, nggak ada keyakinanmu untuk satu sikapmu, pola berpikirmu melahirkan sikap, sikap melahirkan tindakan. Karena nggak yakinnya, yang penting nggak kuliah, sudah. Kuliah itu apa sih? Secara umum sudah hadir, sudah. Mau on cam, mau tidak, mau dengar, mau tidak. Tergantung kamu, keyakinanmu. Kalau bagi kamu kuliah itu adalah mencari ilmu, sebelum kamu paham menerima di sinimu, sebagai sebuah konsep berpikirmu, nggak akan mau. Karena apa? Nanti sikap beragamanya nggak tahu. Begitu juga dengan mata kuliah yang lain. Kalau kamu nggak hadir, nggak tahu memahaminya, nggak akan bisa dapat ilmu. Tuh, perbedaannya di situ. Jadi di sini aja udah bisa dilihat gitu loh, seperti apa. Dia nggak perlu, ibu nggak perlu setiap hari mengingatkan kamu, ayo on cam, ayo ini ya, tidak. Kita sudah punya komitmen. Nah, itulah penilaian sikapnya. Kalau nilai agamanya untuk apa? Kamu sudah 12 tahun belajar agama, untuk apa lagi dinilai? Pastilah sudah tahu. Tapi sekarang kan yang penting adalah aplikasi yang kamu gunakan apa? Lalu implementasinya seperti apa dalam kehidupanmu? Jadi satu tindakanmu, ibu bisa runut. Oh, berarti sikapnya begini, pola berpikirnya seperti ini. Sudah cukup. Nah, karena apa? Itulah kepribadiannya. Nggak bisa dipaksain. Tapi ibu sebagai dosen, berkewajiban bertanggung jawab melahirkan sikap itu. Membentuk pola berpikirmu untuk bersikap dan bertindak lebih baik. Sudah. Diingatkan lagi karena mendidik, kalau mengajar sekali saja. Tapi kalau mendidik diingatkan lagi. Nggak banyak-banyak targetnya. Satu semester bisa 20% terserap oleh mahasiswanya, sudah hebat itu. Punya kepribadian Islami yang 20% saja tertangkap, sudah hebat bagi ibu. Anak sendiri saja susah, apalagi anak orang lain. Tapi kewajiban kita, tanggung jawab kita, yang menghalalkan yang kita makan itu. Kalau ibu nggak ngajar, ibu nggak halal gajinya. Nah, kan itu kan keyakinannya begitu. Sehingga pola berpikirnya harus mengajar dalam kondisi apapun, selagi bisa mengajar. Makanya seperti ini, oh kan kaki ibu yang ini. Berpikirnya tidak. Lakukan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi akidah. Pentingnya sebuah akidah ditanamkan. Lalu syariah. Apa syariah? Peraturan-peraturannya. Di mana adanya? Dengan peraturan inilah mengantarkan hamba dan khalifatullah itu kepada kehidupan yang damai, tenang, selamat, macam-macam. Banyak arti Islam itu. Kenapa? Karena lengkap aturannya. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Silakan buka Al-Quran. Silakan pelajari kemarin ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Semakin kamu pelajari, semakin terasa kurangnya ilmu kita. Inilah, nggak mudah itu menanamkan itu. Apalagi seusiamu, peralihan pradewasa ke dewasa. Karena apa? Mungkin secara perasaanmu terterima, tapi pikiranmu belum. Atau pikiranmu terterima, perasaanmu belum. Apalagi nafsunya. Kan ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah.
bisa nggak mutmainah mengendalikan amarah dan lawamah? Kalau bisa, hebat. Terjadi keseimbangan. Kalau tidak, kadang-kadang amarah muncul. Ya, kalau perasaan emosional, kita Pada kenapa ini? You and me, it's more than. Oh gitu, terang banget, Cong. maaf, laptopnya bermasalah. Pakai HP aja ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Ya, jadi kita yang mampu mengendalikan atau memerintahkan diri kita mau seperti apa. Syariah. Jadi aturan-aturan itu sudah dibuat oleh Allah sedemikian rupa, tinggal kita memaknainya seperti apa, mengaplikasikannya bagaimana, mengimplementasikannya bagaimana. Memang ayat-ayat Al-Quran tidak semuanya jelas dan tegas, ya, ada yang bersifat umum, perlu dijelaskan oleh sunnah. Ya, ada yang bersifatnya mungkin khusus, perlu dijelaskan. Ada yang mungkin juga nanti perlu penjelasan asbabun nuzulnya, ya, riwayat-riwayatnya. Itulah. Sehingga nanti ada, pas di sumber ajaran itu, ada hal yang lain. Oke. Yang ketiga, akidah syariah akhlak. Tadi sudah Ibu singgung, berbeda antara etika, moral, dan akhlak. Nah, kamu tahu sendiri mana yang etika, mana yang moral, mana yang akhlak. Tadi sudah Ibu jelaskan. Sehingga kita bisa melihat perbedaannya. Nah, kemarin juga sudah Ibu singgung bicara soal akhlak. Nanti kan ada tuh yang bahas tentang etika. Ya, nah, ini aplikasi implementasinya kita nanti didiskusi. Silahkan dikembangkan. Nah, kenapa? Nah, karena hari ini insya Allah selesai, ya, selesai materi kita. Tinggal kita aplikasi dan implementasi dalam diskusi kelompok nantinya. Nah, jadi kembali ke yang tadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, akhlak, ya. Apa yang perlu baik buruk dalam Islam? Akhlak itu standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya dimanapun kita berada, kemanapun kita berjalan, ya, kapan dan dimanapun sama aturannya, nggak berbeda. Beda dengan etika, beda tempat beda tradisinya. Ya, mau salah menurut agama, kalau benar menurut tradisi, kadang-kadang tradisi agama mengalahkan tradisi yang ada. Ya, tradisi mengalahkan agama yang ada. Lihat saja, ya, Islam kejawen itu kan banyak itu tradisi-tradisinya yang sebenarnya melanggar aturan Islam. Tapi menurut mereka itu yang benar. Nah, disitulah kita dituntut untuk cerdas beragama, cerdas berislam. Ya, itu akhlak. Nah, tingkat tinggi dari akhlak tempari sudah Ibu singgung, tasawuf. Makanya nanti yang bahas tentang etika dan estetika itu ya mungkin disinggung masalah tasawufnya itu sedikit. Ada makom-makomnya, makanya terlihat orang yang sudah sampai ke tingkat tasawuf itu, nah, kelihatan jernih,
Karena mereka sudah tidak terkontaminasi lagi dengan hal-hal yang di luar. Kalau kita kalau sudah bertobat sudah hebat sekali. Kalau orang tasawuf itu baru tingkatan pertama, tingkatan dasar dari tingkat pertama. Ada tingkat kedua, ada tingkat ketiga sampai ke insan kamil. Oke. Yang alasan lain di samping ajarannya lengkap, ajarannya sempurna, hal lain adalah kita lihat sumber ajaran Islam. Sesungguhnya kalau kita ambil berdasarkan ayat surat surat An-Nisa kalau nggak salah ayat 59, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Patuhilah Allah, ayat-ayatnya Qur'aniyah ya. Patuhi Rasul, sunnah-sunnahnya, wa ulil amri minkum, dan ulil amri, pemimpinmu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Tapi ingat, kalau kamu tidak sepaham, tidak sependapat, berbeda pendapat, tidak apa-apa. Tapi kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak kepada pemikiran. Jadi yang wa ulil amrinya tidak disebut untuk tempat kembali. Makanya ada ya kelompok yang tidak menerima ijtihad sebagai sumber hukum. Jadi sumber hukum Islam itu hanya dua, Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad tidak. Tapi nah orang-orang yang berpikirnya rasional dan kontekstual, mereka memakai ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kenapa? Karena kenyataannya ada hal-hal yang tidak dilakukan di zaman Nabi lalu ditemukan sekarang. Bagaimana kalau tidak fleksibilitasnya yang ditemukan, kontekstualnya yang dilihat. Nah, jadi nggak usah ini pula kamu, oh, cuma 2 Bu. Nah, kalau di ayat seperti itu yang kita pegang. 3 dikemukakan, kita harus seperti itu melihat itu. Tapi kalau memang berbeda pendapat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalinya 2. Tempat kembalinya cuma 2. Jadi jangan separuh-separuh, disambung ayatnya. Kalau gitu gimana? Silahkan. Terserah mau ikut yang 2, ikut yang 3. Ya, yang penting Islam tetap berjalan. Ya. Nah, kalau Ibu ikut yang 3. Kenapa? Karena banyak hal, apalagi Ibu mengajar di perguruan tinggi umum, ya. Kalau mengajar di UIN mungkin 2 itu cukup. Nah, ini tidak. Ada anak seni rupa, ada anak seni musik, ada anak tata boga, tata rias, tata busana. Mereka akan menjadi ahli di bidang itu. Nggak boleh bermusik. Bukan bermusiknya yang nggak boleh. Bermusiklah, ciptakanlah musik-musik yang Islami. Menarilah, bikinlah gerakan, koreografinya, tapi yang Islami. Toh, sholat juga punya gerakan-gerakan, pakaiannya yang Islami, nada-nadanya yang Islami. Nggak dilarang. Sama dengan anak olahraga. Haram-haram semua. Apa yang mau mereka lakukan? Akhirnya mereka menjauh dari Islam. Tidak olahraganya yang diharamkan, pakaiannya. Pakaiannya itu pun tergantung tempatnya. Kalau mau, pakai bikini boleh nggak perempuan pakai bikini di kolam renang? Siapa larang? Seminim-minim auratnya tertutup sesama perempuan. Tapi kalau ada laki-laki nggak boleh. Nah, carilah kolam renang khusus perempuan, salon khusus perempuan, terbuka namun nggak apa-apa. Tinggal kita memilih. Beratkah? Tidak. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, jangan ajarannya yang disalahkan. Cara kita memahaminya mungkin yang salah. Bilang Islamnya yang ini sempit. Islam yang banyak aturan, tidak.
Allah itu sangat-sangat meringankan kita. Ya. Nah, jadi ada 3 sumber ajaran Islam, Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Al-Quran kamu sudah mengerti, sudah paham, yang perlu Ibu kembangkan dalam konteks ini bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang utama dan pertama, tidak ada duanya. Yang lafalnya qat'i dalam artian terjamin, tapi maknanya, pemahaman terhadap ayatnya itu yang zonni. Artinya apa? Bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Misalnya ketika tempo hari Ibu tunjukkan contohnya membasuh muka. Dalam ayat kan cuma faksilu wujuhakum. Basuhlah mukamu. Basuhlah wajahmu. Mana yang wajah? Mana yang muka? Nah, Syafi'i ini yang muka. Tapi kalau Hanafi dikasih batasan telinga kanan, telinga kiri dari kening sampai ke dagu. Sehingga dia harus begini. Kalau ini gini saja sudah cukup karena itu makna muka. Kan kamu yang mana? Walaupun nggak mengakui mazhab Syafi'i misalnya, tapi kalau kamu begini duduknya ya berarti kamu ngikutin mazhab Syafi'i. Tapi kalau kamu begini ngikutin mazhab Hanafi. Ayatnya sama. Pemahaman terhadap ayat itu saja yang dikembangkan oleh masing-masing ulama. Itu yang ada. Jadi kenapa bisa berbeda pendapat antara satu kelompok dengan yang lainnya? Karena berbeda dalam memahami ayat. Ada situasi kondisinya yang membedakan, ya, ada cara berpikirnya, ya, ada kondisi wilayahnya, banyak hal yang mempengaruhi itu. Ada yang pemikiran ulama yang memberikan atau menyampaikan ajaran Islam di situ, itu juga berpengaruh. Ya, nah, ini yang perlu dipahami. Jadi nanti ketika membahas Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, galilah itu. Kenapa bisa berbeda pendapat? Ada apa dengan ayat Al-Quran ketika memaknainya? Ada yang pakai ta'wil, ada yang pakai tafsir. Mas sebenarnya apa sih? Boleh enggak atau bagaimana? Silakan kembali literasinya. Itu juga dengan sunnah sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Nah, itu dibutuhkan iya. Ketika sunnah hanya ada 3. Fi'liyah, perbuatan Rasul, ada perkataannya, ada ketetapannya. Tapi ketika sunnah tadi diformulasikan jadi sebuah hadis, ini yang macam-macam. Bisa lafalnya berbeda-beda, belum memaknainya berbeda-beda. Sehingga hadis itu termasuk zonni dalam maknanya. Kenapa? Karena bisa berbeda orang. Lafalnya juga zonni jadinya. Karena kan ya bukan dari mulut. Nah, kalau yang perkataan mungkin dari mulut Rasul, tapi kalau yang perbuatan sudah sahabat yang membahasakan. Sunnah fi'liyahnya Bu Rosita misalnya, kamu yang membahasakan. Bu Rosita kalau mengajar begini. Itu hadisnya. Nah, makanya ada hadis yang diterima sebagai sumber hukum Islam, ada yang ditolak. Mana yang diterima? Yang sahih. Ya, mana yang ditolak? Hadis maudhu'. Hadis palsu. Hadis dhaif bagaimana, Bu? Boleh hanya untuk pensemangat, penguat, tidak untuk mengeluarkan hukum. Itu sunnah. Nah, nanti ini yang mengantarkan profesionalisme kita dalam mengaplikasikan ajaran Islam. Nanti yang sunnah kelompok berapa mungkin itu? Nah, coba digali itu. Nggak perlu macam-macam sunnah. Ya, macam hadis, tidak itunya yang penting lagi. Kalau itu sudah belajar di SMA. Kenapa perlu ada macam-macam hadisnya? Kenapa itu muncul? Nah, itu yang dikaji mungkin. Ya, untuk apa gitu loh. Bagaimana penerapannya? Nah, itu juga ada ijtihad. Nah, ini yang Bu katakan ulil amri tadi, pemikiran tadi. Tapi ketika berbantahan, ketika kita tidak sependapat, hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Ya karena itu tadi berbeda-beda tiap wilayah. Lebih kepada standarnya kepada akal. Kalau akal nanti ada tradisi, ada norma dan lain-lain. Sehingga berbeda-beda dia. Ya, nanti ada di dalamnya ada cara-cara berijtihad
Ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada istishab, ya, ada sadad zari'ah, sarang umang qoblana, dan lain-lain. Nah, itu yang perlu. Untuk apa itu, bagaimana menggunakannya, nah itu yang dibahas. Nah, kalau itu sudah lama kamu kenal, bentuk-bentuknya itu sudah lama kamu kenal. Lalu apa yang membolehkan dan tidak membolehkan kita berijtihad? Ada ketentuannya enggak? Ya, ada 4 ketentuannya. Yang pertama, pasti tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ijtihad itu hanya dilakukan ya untuk apa diterima oleh satu kaum, satu masa, satu wilayah, tidak yang lainnya. Berlakunya hanya untuk itu. Kenapa? Karena berbeda-beda tadi kondisinya. Nah, lalu apa? Tidak dilakukan terhadap ibadah khusus, ibadah mahdoh. Sholat 5 kali sehari, lalu diijtihadkan sekarang saking sibuknya orang, macet segala macam alasannya, lalu ijtihadkan sudah, sekarang nggak perlu maghrib dan zuhur atau asar. Karena apa itu yang jam-jam macet. Jadi 3, nggak boleh. Ya, karena ijtihad tidak boleh dilakukan terhadap ibadah mahdoh. Yang terakhir, ketetapan hukumnya itu relatif. Kenapa relatif? Tidak berlaku pada semua, pada masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu. Nah, itu ketentuannya. Jadi itu yang perlu nanti dikupas oleh kelompok ketika melihat bagaimana ijtihad itu mengantarkan Islam menjadi sempurna, menghadapi persoalan-persoalan yang muncul sekarang, tapi mungkin tidak terdapat dalam Al-Quran dan tidak terdapat dalam hadis atau sunnah Rasul. Tapi perlu diputuskan. Narkoba, nggak ada bahasan narkoba di zaman Rasul. Bagaimana itu? Jual beli online, menikah online. Ada nggak di zaman Rasul? Nggak ada, tapi kan perlu. Itu dilakukan orang loh sekarang. Satu di Indonesia, satu di Amerika. Ketika pandemi kemarin, dekat rumah ibu ada itu. Di TV saja. Mengucapkan ijab kabul. Sah atau tidak? Kan perlu. Nggak ada terjadi di zaman Rasul. Lalu bagaimana? Nah, itulah. Pandemi. Nggak tahu kapan bolehnya. Mau setahun, 2 tahunnya nggak jelas. Oke. Ya, itu. Kira-kira, ya kenapa memilih Islam? Karena kita yakin ya bahwa itu tadi yang pertama, motivasi yang kuat karena yakin dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, karena kelengkapan kesempurnaan ajarannya, ada akidah, syariah, dan akhlak, yang itulah yang membentuk pola perilaku kita, mengantarkan kita kepada keselamatan, kedamaian, ketenangan, dan lain-lain. Lalu, dari segi sumber ajaran Islamnya, ya ada Al-Quran, lengkap, ya ada Sunnah Rasul menjelaskan, yang bukan yang tidak lengkap, yang umum. Ya, sunnah itu untuk menjelaskan ayat-ayat yang umum atau mungkin ada kekhususan, ya, atau mungkin menciptakan hukum yang baru. Karena belum ada dalam Al-Quran, lalu Rasul menetapkan hukum yang baru. Nah, itu yang perlu. Contoh-contoh itu mungkin yang oleh kelompok nanti perlu digali, disampaikan. Nah, jadi nggak usah membacakan makalah. Karena kalau bacakan makalah lebih dari 5 menit nanti. Habis Zoom-nya nanti. Belum jadi pertanyaan sudah habis Zoom-nya. Nah, ya, seperti itu. Nah, Ibu kira mungkin itu hal-hal yang perlu diantarkan untuk kamu bisa berdiskusi nantinya. Karena itu kan nanti ada tentang akidah, bagaimana bertuhan, itu termasuk akidah. Nanti syariahnya, pembinaan keluarga, masyarakat, ya, multikultural, Islam dan lingkungan. Nanti tentang akhlak ada etos kerja, ada etika moral, estetika. Lalu untuk yang kontemporernya mungkin ada isu-isu yang berkembang saat ini. Kalau di buku dipilihnya di situ ada korupsi, ada jihad, ada hijrah. Nah, sekarang kan kita lihat ada pemuda hijrah juga, ya. Apa makna hijrah yang sesungguhnya? Kalau hijrah di zaman Rasul, berangkat dari Mekah ke Madinah.
Mekah yang tidak, ya, yang diisi oleh manusia, ada yang beriman, ada yang tidak. Makanya ya ayuhan nas, di Mekah pada umumnya orang-orang yang beriman. Makanya ya ayyuhallazina amanu. Sehingga lebih mudah menyuruh orang untuk berislam karena sudah beriman. Di Mekah belum. Makanya di situ diturunkan Al-Qur'an. Ya. Sehingga ini yang perlu kita gali bersama, kita diskusikan nanti sehingga wawasanmu menjadi bertambah luas tentang Islam. Apa namanya? Implikasinya ibadah kita menjadi bertambah banyak, sempurna, dan lebih kuat dalam menjalankannya. Selesai? Mungkin Ibu mengantarkannya. Oh ya, mungkin ada salah satu ijtihad sajalah contoh yang Ibu berikan. Ya, istihsan, istishab. Nah, itulah. Kalau istihsan itu istilahnya, bukan, al-maslahah mursalah dengan istihsan. Maslahah mursalah itu adalah konsepnya Imam Syafi'i, istihsan konsep Imam Hanafi. Yang satu kemaslahatan, yang satu kebaikan. Beda lafalnya. Satu maslahah, satu istihsan, kan gitu. Nah, Syafi'i mengambil contoh jual beli najis, kotoran binatang. Kalau orang cuma 1-2 ekor nggak mengganggu kan? Kalau sampai puluhan ribu, ratusan ribu bahkan, ya sekarang ternak ayam itu ratusan ribu orang rata-rata. Itu kotorannya mau diapain? Kalau dijual haram, najis, jual beli najis. Tapi akhirnya Syafi'i menetapkan berdasarkan kemaslahatan, kalau dijual lalu dijadikan pupuk urea, NPK dan segala macamnya, lalu dijual kembali bisa bermanfaat untuk memupuk tanaman, maka manfaatnya kemaslahatannya jauh lebih besar. Dibolehkanlah karena ada kemaslahatan di dalamnya. Imam Hanafi juga mengemukakan itu istihsan, kebaikan. Misalnya perempuan haid. Di Indonesia rata-rata perempuan haid nggak boleh baca Quran, ya, apalagi menyentuhnya. Ya, bagi Hanafi boleh. Kenapa? Karena pakai ra'yu logikanya. Sudahlah nggak boleh sholat, lalu nggak boleh ibadah lain juga. Lalu perempuan ini banyak dosa dong. Nggak boleh baca Quran. Mau makan nggak boleh baca bismillah dong ayat Quran. Nggak boleh baca alhamdulillah dong ayat Quran. Astagfirullah dan lain-lain. Oleh Hanafi, karena ada kebaikan di situ, mending kalau haidnya itu 1 hari. Mana ada orang yang haid 1 hari, minimal 3 hari. Maksimal 15 hari ya ketentuannya. 15 hari orang mau ditahan beribadah, kasihan kan? Nah, demi kebaikan itu bagi Imam Hanafi boleh membaca Quran. Kalau kita kuliah, boleh, yang haid boleh masuk, boleh belajar. Cuman kalau di masjid, jagalah kesucian tempat sholatnya. Kalau takut mengotori, sudah di pelatarannya saja, jangan masuk. Kan kedengaran juga. Ya, nah itu beda pemikiran dalam pemakaian ijtihad. Nah, nanti kamu cari yang lain. Nah, cari contohnya ijma apa nih? Oh, penetapan khalifah misalnya. Yes. Nah, itu tadi narkoba kepada khamar. Bukan istilahnya yang dicari, tapi mungkin bisa jenisnya, manfaatnya, mudaratnya, itu menjadi alasan untuk kita bisa menyamakan hukumnya antara yang ada sekarang dengan apa yang terjadi di zaman Rasul. Oke, barangkali Ibu rasa cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sudah selesai ya slide-nya, ketiga-tiganya. Jadi siapa aku, harus bagaimana, tinggal implementasinya nanti kamu kembangkan ya. Akidah ketika bicara tentang Tuhan, kenapa harus bertuhan, siapa Tuhan, siapa Allah. Ya, nanti
ketika syariah, agak banyak syariah sih pembahasan dalam bab-bab kita. Ya, syariahnya yang agak banyak karena akidah itu kalau sudah ditanamkan akidahnya, syariahnya bagus karena syariah itu yang banyak berbedanya. Kalau akidah tidak banyak perbedaan, tidak banyak aliran, ya hanya masalah iman dan kafir. Siapa yang beriman, siapa yang kafir? Apakah orang beriman bisa masuk surga, masuk neraka? Apakah orang kafir bisa masuk neraka? Kajiannya cuma itu. Kalau dalam akidah, tapi kalau dalam syariat panjang. Makanya ada 4 mazhab yang terbesar, ya ada yang lainnya. Ibu kira itu yang bisa Ibu sampaikan, mengantarkan kamu untuk bisa berpikir lebih luas, supaya nanti di diskusi bisa mengembangkannya. Kalau ada pertanyaan, Ibu kasih waktu yang mau bertanya. Silakan. Nggak ada? Jelas semuanya? Sudah paham semuanya? PJ barangkali suruh on cam lagi ya untuk presensi akhir. Silakan yang mau hadir on cam. Sekarang yang tidak ini berarti terlambat. Silakan ya PJ 1, 2, 3 ambil semuanya. Sudah, Ibu. Sudah. Oke, ada pertanyaan? Atau sudah paham? Kalau sudah paham nanti UTS-nya bagus ya. Bisa. Kalau tidak ada, resumenya dibuat nanti, dikumpulkan ke PJ. LMS minggu depan kelompok 1 dan 2 bersiap-siap. Ya. Nanti kita presentasi dulu, Ibu ambil nilai presentasinya, kemudian pertanyaannya, setelah itu kita ke WAG. Ya. Jadi Zoom-nya disediakan oleh kelompok, tidak PJ yang repot-repot, tapi kelompok yang bertanggung jawab. Moderatornya minggu depan, PJ Ibu minta, setelah itu kelompok 1 menjadi moderator bagi kelompok 2. Harus ditetapkan oleh kelompok 1 siapa yang akan jadi moderator. Mau 3-3-nya boleh, bagi kerjalah. Siapa yang pertama, kedua, ketiga, apa pembagian kerjanya seperti apa. Ya. Lalu LMS yang diskusi tentu besok minggu depan baru bisa diisi. Ya. Karena diskusi itu ya bab 1. Mungkin di situ pertemuan pertama. Tapi sebenarnya tidak bab 1-nya ya pertemuan keberapa kita, karena kan harus diantarkan dulu. Jadi supaya tidak keliru, kamu mengisinya. Ini yang pertemuan yang bab 1 itu ya ketika sudah mulai diskusi nanti. Kalau enggak kan kita belum diskusi. Ya. Lalu kuisnya diisi. Tugas hari ini ya sudah terkumpul belum PJ? Sudah, Ibu. Tugas tuh di link yang sama kok, Ibu. Selalu. Oh, di link yang sama. Oke. Terima kasih kalau gitu. Kalau sudah nanti Ibu tinggal buka supaya besok bisa dipedomani. Kalau tidak ada lagi barangkali kita cukupkan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Cukup bisa menggali ya potensi yang diberikan Allah padamu. Lalu kamu menyadari itu betapa besar potensi yang kamu miliki. Kamu bisa lebih menggali lagi, lebih mengembangkan lagi, dan lebih menanamkan rasa syukur kepada Allah. Insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Kalau mampu menggali potensi diri kita, banyak yang bisa kita lakukan. Tapi kalau itu yang tidak kamu miliki, maka kamu akan begini-begini saja. Jadi orang pintar, tapi tidak cerdas. Ya, cerdasnya ini yang penting. Oke, barangkali banyak maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atensinya. Ibu akhiri dengan sama-sama baca hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, izin